Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan istiqomah. Perkenalkan, saya Yuli Septiani, mahasiswa PPG tahun 2025, Prodi Guru Sekolah Menengah Pertama di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan NIM 5252115661. Hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi Sucikanlah lahir batinmu, gapailah cinta Tuhanmu, hadas besar dan hadas kecil. Selamat menyaksikan. Jangan lupa simpan video ini untuk bimbingan kamu nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat selalu. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Di pagi ini hari Kamis tanggal 9 bulan Oktober tahun 2025. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, siapa pagi ini yang mau memimpin doa sebelum belajar? Ya, silakan. Perhatian, sebelum belajar surat Al-Fatihah. Selesai, Pak Ibu, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen dulu ya. Abdullah Maulana. Abdul Aziz. Baik, terima kasih yang sudah hadir pagi ini. Adapun yang apa, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk rajin hadir ke sekolah. Walaupun ada yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa kembali ke sekolah dan belajar bersama kita di dalam kelas lagi. Amin. Baik anak-anak, ya. Selanjutnya itu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu silakan berdiri. Indonesia tanah airku, Bandung madaraku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia sehat. Ya? Ada dulu kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat begini, semangat belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Baik, terima kasih. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya supaya pembelajaran kita di dalam kelas kondusif, mari kita buat dulu kesepakatan kelas. Ya? Pertama, Tidak boleh berkata kasar saat belajar, yang kedua, tidak boleh berisik ketika pembelajaran dimulai. yang ketiga, Kalau boleh seizin ke guru, yang keempat, tidak membuat keributan atau mengganggu teman. kita sepakati. Simpan tangannya di sini. Kita sepakati, ya, dan mulai pembelajaran dimulai sampai selesai. Ada 4 kesepakatan yang akan kita lakukan. Sepakat? Sepakat. Terima kasih. Kita akan masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, minggu lalu kita belajar apa tuh? Masih ingat gak? Iya. Materi minggu lalu kita tentang apa? Perilaku istiqomah. Perilaku istiqomah. Apa itu perilaku istiqomah? Sikap teguh, kukuh, berpendirian dalam melakukan kebaikan. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu Ibu di sini membawa sebuah judul materi tentang hadas besar dan hadas kecil, ya. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Satu, nah, peserta didik mampu memahami pengertian hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan
pembelajaran yang ketiga adalah setelah kita tahu nih bagaimana nanti kita cara membersihkan hadas besar dan hadas kecil. Nah ya, setelah tujuan pembelajaran itu sampaikan, pernah gak sih kalian dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika mau sholat, nah ya kita itu melakukan apa dulu kalau mau sholat? Wudu. Untuk apa wudu? Mensucikan diri. Mensucikan diri. Dari apa? Dari hadas kecil. Selanjutnya kita akan mempelajari yaitu tentang hadas besar. Apa itu hadas besar? Ada yang tahu nggak hadas besar apa? Hadas yang menyebabkan seseorang tidak diperbolehkannya melakukan sholat. Apalagi membaca Al-Quran, apalagi puasa, apalagi sih ibadah lain. Apa yang menyebabkan hadas besar? Satu, haid atau menstruasi. Siapa? Apalagi mimpi basah atau jima. Apalagi junub sama nifas. Nifas itu bagi siapa? Perempuan. Nifas itu masa keluarnya darah setelah melahirkan. Nah, jadi hadas besar itu apa tadi, junub, apalagi haid atau menstruasi, nifas, melahirkan, dan yang terakhir apa tuh? Meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia itu dimandikan ya oleh orang yang hidup. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis hadas besarnya, lalu bagaimana cara mensucikan hadas besar ya? Kalau mimpi basah gimana? Nawaitul ghusla li rohil hadasil asfarin jami'il badani masrulillahi ta'ala. Saya berniat menghilangkan hadas besar karena fardu Allah Ta'ala. Nah, kalau mandi anak-anak ya, dahulukan bagian yang kanan. Misalnya kita mandi adus junub. Nah, berarti dahulukan itu ambil wudhu. Setelah itu basuhlah bagian badan dari bagian, dahulukan bagian yang kanan. Nah, itu sunnahnya. Selanjutnya basahi rambutnya, basahi badannya, gosok bagian yang kotor atau terkena najisnya, terkena hadas besarnya, ya. Lalu pakailah air secara keseluruhan ke seluruh tubuh kita. Nah, ada yang harus diperhatikan ketika kita mandi wajib. Tadi kan di awalnya wudhu ya disunahkannya. Kalau kita menyentuh bagian tubuh atau tubuh, nanti setelah mandi wajib boleh mengulangi wudhu lagi. Itu untuk hadas besar. Nah, yang kedua adalah hadas kecil. Apa ya hadas kecil? Keadaan tidak suci terhadap seseorang sehingga tidak boleh melakukan peribadahan. Apa ibadahnya? Sholat, apalagi membaca Al-Quran, ya apalagi berpuasa, apalagi sholat, ibadah yang lainnya. Ya, nah apa penyebab hadas kecil? Yang menyebabkan kita terkena hadas kecil apa? Buang air pipi, apalagi buang air basah, BAB, apalagi buang angin, apalagi pastinya apalagi bersentuhan dengan yang bukan ketika kita sudah tertuduh oleh wudhu akan menyebabkan batal kalau kita bersentuhan dengan yang bukan wudhu. Nah, bagaimana cara mensucikannya hadas kecil ketika kita mau melaksanakan sholat, wudhu dan ibadah lainnya dengan apa? Dengan berwudhu. Ya. Coba rukun wudhu itu kita awali dengan 5, 2, membasuh tangan, 3, membasuh hidung, 4. Itu dibaca ketika membasuh muka. Boleh baca bareng-bareng ya. Nawaitu rohana berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Setelah wudhu cuci apa? Cuci tangan kanan dan kiri. Lalu kanan dan lalu depan dan telinga kaki. Yuk, biar kita hafal. Biasanya ibu kalau saya ditanya rukun sholat itu suka terdengar. Nah, ada cara yang mudah untuk mengingat dalam melaksanakan rukun sholat. Yuk kita tepuk wudhu. Siap? Siap. Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Tubuh satu itu basuh muka. Tangan sampai ke siku kepala.
yang menghalangi sahnya ibadah yang dilakukan. Jadi yang maksud dengan itu adalah kejadian-kejadian tertentu pada diri seseorang yang menghalangi sahnya ibadah yang dilakukan. Jadi kalau ada hadas, maka ibadahnya tidak sah. Kemudian yang bagian berikutnya hukum bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas hukumnya wajib, karena orang yang berhadas ibadah sholat dan rukuknya tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadas dapat dibagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah sesuatu yang tidak suci pada diri seseorang sampai melakukan rukuk atau tayammum karena alasan yang diperbolehkan oleh syariat. Kita sekalian yang perhatian, ketiga, yang kedua adalah hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar itu adalah hadas yang disucikan dengan mandi wajib. Jadi yang masuk hadas besar adalah hadas yang disucikan dengan mandi wajib. Ya, baik, siswa-siswi yang dicintai, kita sudah melihat tayangan di media pembelajaran secara detail tentang hadas besar dan hadas kecil, dari sebabnya, jenis-jenisnya, dan cara mensucikannya. Semangat? Kita tetap semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, kita akan masuk ke lomba kerja peserta ini. Kita buat kelompok dulu. Kita akan menyusun rukun wudhu. Dan yang keduanya, niat dan cara menghilangkan hadas besar. Jadi nanti kita berkelompok, berdiri, bekerja sama. Mari jawabannya yang tepat. Setelah itu nanti kita presentasi. Nah, baik ya. Sebagian itu sama medianya. Sudah tidak? Sudah. Siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu terdepan? Dari hasil kerja kelompoknya silakan. Pak, dari kelompok satu tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok satu akan mempresentasikan urusan tata cara wudhu dengan benar. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, membasuh mulut. Yang ketiga, mencuci hidung. Yang keempat, membasuh muka. Yang kelima, membasuh tangan kiri dan kanan. Yang keenam, membasuh kepala. Yang ketujuh, telinga. Yang kedelapan, kaki kanan dan kiri. Dan yang kedua, saya akan membacakan niat halus. Nawaitul kulla rabbil hadasil akariya jabil badani minal dimahi padulillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar padu karena Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Baik anak-anak, terima kasih untuk hasil presentasi kalian. Ternyata dari kerja kelompok kita bisa menjawab persoalan dengan mudah ya. Nah, Ibu, berdasarkan sudah mengatakan penilaian kelompok itu, Ibu akan memberikan poin penilaian untuk hasil presentasi. Untuk kelompok 1, 80 poinnya. Tepuk tangan. Untuk ulang, poinnya 81. Untuk kelompok 3, poinnya 84. Untuk kelompok 4, poinnya 83. Semangat! Luar biasa hasil tersebut. Baik ya, setelah kita melakukan presentasi dari pembelajaran kita dan poin nilainya sudah keluar, kita akan melakukan evaluasi dari pembelajaran kita hari ini, terutama dari hasil presentasi kalian. Ya, evaluasinya adalah ternyata, nah tadi Ibu perhatikan, ini masih kita itu kurang paham ya dari rukun wudhu. Secara praktik kita sudah terbiasa, tapi secara teori kadang tertukar menyebutkan susunannya. Yang pertama rukun wudhu itu apa? Membasuh tangan. Yang kedua mulut. Yang ketiga hidung. Yang keempat muka. Yang kelima tangan. Keenam telinga. Ketujuh rambut. Kedelapan kaki. Ya, dan niat menghilangkan hadas besar itu apa tadi? Nawaitul ghusla birabbil hadasi akbari adabi ibadabi maqalillahi ta'ala. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita masuk ke refleksi. Ya. Apa kesulitan dari materi ini menurut kalian? Iya, dari kelompok 3 apa kesulitannya? Belum hafal niat mandi besar dari hadas dulu. Iya, belum hafal niat mandi hadas besar. Karena laki-laki kenapa alasannya? Iya, karena belum menikah. Iya, baik, belum hafal. Jadi refleksinya dari laki-laki, ibu saya belum hafal tuh niat mandi besar. Karena mandi besar itu dilakukan saat yang junub, nifas, menstruasi, atau mimpi basah. Baik, anak-anakku, pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dengan penuh semangat luar biasa. Mari kita ucapkan kalimat Alhamdulillah.
Ah,